Kita lanjut untuk yang berikut, Ibu Despita Ruri dengan observernya Ibu Ebit. Ibu Ebit Rusminarti. Ya, Bu Despita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu. Nah, senang sekali kita bisa bertemu di kelas Maya ini setelah 1 minggu pasca Lebaran. Dilihat dari muka-mukanya itu sudah pada melebar semua karena kue Lebaran. Meskipun kita belajar di jam terakhir, tetapi semangatnya tidak boleh semangat pulang, harus semangat belajar dulu. Semangat semuanya. Semangat, Bu. Apakah Anda semua sudah siap untuk memulai pelajaran? Siap, Bu. Nah, kalau siap, Siap, Bu. hari ini Ananda yang berbicara dengan lingkungan sekitar, kemudian kalau tidak berbicara, silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu lihat tadi Idris pertama kali masuk ke kelas Maya ini, maka Idris yang akan Ibu minta untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doanya, Idris. Oh, baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Idris. Semoga dengan kita melakukan doa, kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, masih ingat Ibu ke minggu kemarin ketika bulan puasa sudah menjelaskan materi tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Nah, silakan tunjuk angkat tangannya jika mau berbicara. Ayo Ananda, siapa yang mau berbicara? Bu, Saya, Bu. Silakan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, Bu. Ya, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, terima kasih Betty. Ya, Yang Bu. lain, kalimat tertutup itu apa? Elza, apa itu Elza? Ya, Bu, kalimat tertutup itu yang sudah diketahui nilainya, Bu, yang sudah tahu nilai benar atau salahnya. Nah, yang sudah diketahui nilai benar atau salahnya. Apa bahasa lain dari kalimat tertutup itu? Siapa yang bisa? Bu. Despera. Bu. Kalimat lain dari bahasa lain dari kalimat tertutup adalah pernyataan, Bu. Teman-teman yang lain, ada bisa mendengarkan suara Despera? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, terima kasih Despera. Jadi kalimat tertutup itu bisa juga dinyatakan dengan pernyataan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Materi ini merupakan materi lanjutan dari konsep persamaan linear satu variabel atau yang membahas tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, PLSV itu sendiri sangat berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, PLSV itu sangat sering ditemui, tapi kadang kita yang tidak ngeh terhadap PLSV itu. Misalkan kalau orang tua Ananda ada yang berdagang, ada yang jualan, itu selalu menghubungkannya dengan PLSV, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Nah, jadi sangat penting sekali kita agar mempelajari materi ini, khususnya materi PLSV. Nah, sekarang sebelum kita lanjut kepada PowerPoint, apakah Ananda sudah mendownload LKPD dan bahan ajar yang Ibu share di Google Classroom? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan mencoba share screen.
Sudah kelihatan Anda? Belum ada, Bu. Perkawinan Belum ada, Bu. Kelihatan lagi, Bu. Sudah? Oh, belum kelihatan presentasinya lagi, Bu. Baru foto Ibu yang muncul baru. Lihat aja lah foto ibu itu dulu. Ibunya cantik. Jerman nggak tahu. Kenapa tidak bisa ini? Tunggu sebentar ya Ananda. Ya, Bu. Ya, Bu. Inilah kendalanya kalau mencari. Kendalanya Bu Deswita. Jaringan ini Bu. Jaringan kayaknya Bu Deswita Rory, Bu. Kita di mana posisinya nih? Di 50 kota Bu. Atau di mana? Karena lawas itu. Di Mudia, Bu. Di Mudia Bu. Ibu dia Tio. Kan di Mudianya sama masih Betty itu Mudia juga. Iya, Iya Bu. Bu, ini udah ngekos di Dangun-Dangun ini Bu, karena di rumah nggak ada jaringan Bu. Makan sate dulu. Kok nggak bisa? Astagfirullah. Pak sabar, Bismillah. Ulang lagi. Ulang lagi aja, Bu. Fuh. Muncul Ibu ya, Le. Muncul? Ibunya yang muncul lagi, Bu. Masih juga Ibu, Bu. Aja baru. Kayaknya emang jaringan nih. Semangat. Cobaan. Kenapa ini? Pakai wifi kayaknya. Apa Ibu Deswita itu? Pakai hotspot handphone. Kayaknya iya. Ya sudah. Betul dia, Bu. Muncul. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, baiklah Ananda, kita lanjutkan lagi.
Nah, ini adalah poin-poin yang akan diperhatikan. Jadi Ananda mulai fokus lagi ke layarnya ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, ini adalah materi besarnya, yaitu persamaan linear satu variabel. Kemudian ada indikatornya, ada KD-nya, di mana KD-nya adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian indikator yang pertama, menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Kemudian membuat model matematikanya, memecahkan masalah, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSV. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan dengan teliti. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat model matematika dari PLSV dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSV dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Metode pembelajaran yang digunakan di sini adalah diskusi dan penugasan, kemudian model pembelajarannya adalah problem-based learning dengan pendekatan scientific dan TIPEC. Penilaiannya tes tertulis untuk pengetahuan dan penugasan untuk keterampilan. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan ini tujuannya adalah menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi, sehingga didapat nilai dari variabel tersebut. Nah, pada slide berikutnya, silakan Ananda perhatikan dengan cermat, ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, perhatikan dengan teliti, dengan cermat, apa yang bisa Ananda simpulkan dari gambar di atas. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, Ananda, siapa yang bisa menyimpulkan? Ulang lagi gambarnya, Bu. Bu, lihatkan lagi gambarnya, Bu. Nah, ini siapa yang bisa menyimpulkan? Sudah kelihatan gambarnya, Betty? Sudah, Bu. Nah, coba Elza simpulkan. Apa yang bisa Elza simpulkan dari gambar di atas? Ya, Bu, dari ketiga gambar itu seperti ada menimbang beban sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama berat, Bu. Nah, ya. Bagaimana yang lain? Setuju dengan pendapat Elza? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, Idris, mana suaranya Idris? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Nah, di slide berikutnya, Ibu sudah membuatkan beberapa kesimpulannya. Coba bacakan Darman yang suaranya besar. Silakan baca. Oke, siap, Bu. Neraca akan seimbang apabila berat antara sisi bagian kiri dan kanan sama. Jika neraca bagian kiri ditambah dengan 2, maka neraca bagian kanan juga harus ditambah dengan 2 agar tetap seimbang. Apabila neraca bagian kiri dikurangkan 1, maka bagian kanan juga harus dikurangkan dengan 1 supaya seimbang, Bu. Nah, ya benar sekali. Terima kasih, Darman. Jadi neraca itu agar dia tetap seimbang, jika sebelah kiri dan sebelah kanannya ditambah atau dikurang, harus dikurangkan dan ditambahkan dengan bilangan yang sama, supaya dia tidak terjatuh salah satu sisinya, supaya seimbang, supaya sama. Nah, sampai di situ bisa dipahami Anda semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya. Di sini ada contoh X kurang 5 sama dengan 8. Kemudian kita harus menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama sehingga dihasilkan nilai X adalah 13. Si X yang 13 itu disebut dengan himpunan penyelesaian atau yang disingkat dengan HP. Jadi HP itu bukan handphone yang Anda mainkan itu, tetapi HP dalam matematika itu adalah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang Betty, coba baca apa itu himpunan penyelesaian.
Himpunan penyelesaian merupakan sembarang bilangan yang memenuhi nilai dari suatu variabel. Ya, Bu? Ya, himpunan penyelesaian itu sembarang bilangan. Bukan semarang, tapi sembarang. Terserah bilangannya berapa, tetapi dia harus memenuhi nilai dari variabel itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal PLSP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Eka Fitria coba baca soalnya. Eka Fitria ada? Bu, saya saja bacakan, Bu. Ada, Bu. Ya, boleh Deti. 1. Halaman rumah Rani berbentuk persegi panjang. Panjangnya adalah 4P tambah 3 cm dan lebarnya 7P kurang 2 cm. Jika keliling rumah Rani 90 cm, buatlah model matematikanya. Nah, jadi terima kasih Betty. Di sini kita diminta untuk membuat model matematikanya. Jadi belum mencari penyelesaiannya, tetapi hanya memodelkan terlebih dahulu dengan membuat tetap, karena dia soal cerita, tetap dibuat diketahui, ditanya dan dijawab, terakhir nanti didapat model matematikanya. Nah, untuk contoh soal ini sudah Ibu bagikan di Google Classroom, nanti bisa dilihat secara lebih rinci. Nah, ini ada soal berikutnya. Coba Eka Fitria, Ibu belum dengar suaranya. Bisa dibaca, Eka? Bisa, Bu. Jumlah 3 bilangan genap berurutan sama dengan 90. Hitunglah jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Nah, terima kasih, Eka. Ya, Sekarang Bu. Ibu akan bertanya sama Veru. Kalau bilangan genap itu berapa saja contohnya, Veru? Bilangan genap contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya, Bu. Nah, terima kasih, Veru. Bagaimana jarak antara suatu bilangan ke bilangannya lain, Veru? Sama, Bu. Jaraknya 2. Nah, jaraknya itu selalu ditambah 2. Jadi, di sini kita lakukan permisalan terlebih dahulu. Kita misalkan bilangan pertama sebagai X, bilangan kedua, maka harus bilangan pertama ditambah dengan 2, X tambah 2, dan bilangan ketiga X tambah 4. Sehingga kita bisa membuat model matematikanya, di mana model matematikanya di sini adalah 3X tambah 6 sama dengan 90. Kemudian kita melakukan penjumlahan atau pengurangan kedua ruas dengan bilangan yang sama, sehingga didapatkan hasilnya. Nah, ini contoh soalnya juga sudah ada Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, slide berikutnya. Solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel adalah dengan cara menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya, Ananda diminta untuk mendiskusikan LKPD di WA Group dan mempresentasikan hasilnya sekitar 10 menit lagi. Nah, sampai sejauh ini penjelasan Ibu, apakah ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Oh, mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau paham, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ananda melanjutkan kegiatan diskusi di WA Group yang sudah Ibu bagikan. Ada kelompok 1, 2, dan 3, silakan diskusi di situ. Dan mohon Ibu minta bekerja sama dengan baik, tidak ada yang tidak aktif di diskusinya. Nah, silakan kita berpindah ke diskusi melalui WA Group. Nah, kelompok 1, kenapa belum dimulai diskusinya?
Elza, kenapa belum ikut diskusi? Sedang mikir, Bu. Kita diskusi cuma 10 menit ya, Nanda. Baik, Bu. Ananda Zulfia, mohon disiplin, matikan mikrofonnya kalau tidak berbicara. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya, Nanda. Kelompok 1, kenapa hanya Despera aja yang aktif? Elza, mana? Iya, Bu, lagi mencari, Bu. Nah, Ibu rasa sudah cukup waktu diskusinya. Kita kembali ke layar, tinggalkan HP-nya. Siapa kelompok berapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo Ananda, kembali lagi ke layar, kembali ke kelasnya, tinggalkan HP. Kita Ya, Bu. lanjut dengan Kelompok 2, presentasi. Bu. Bu, kelompok kami, Bu. Kelompok 2. Tiga, Bu. Tiga, Bu. Tiga, Bu. Siapa yang duluan? Kelompok 2, kelompok 3. Nah, Tiga, Betty, Bu. coba Betty yang presentasi. Betty dari kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 2 tadi Nah, dulu, Bu. silakan Betty presentasi. Nah, Dharma nanti presentasi ya. Oke, Bu. Bu, masalah 3 saja kan, Bu? Iya, Betty. Idris, mohon disiplin Idris. Baiklah teman-teman, kami di kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Itu ada masalah 3, di mana soalnya Pak Rahmat akan beli sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5x kurang 1 meter, dan lebar 2x tambah 2 meter. Dan keliling kolam renang itu 72 meter. Jika 1 meter kuadrat tanah dijual dengan harga Rp120.000, berapakah yang harus dibayar Pak Rahmat?
Dah, semuanya bisa lihat yang kami tampilkan, di mana keliling itu sama dengan 2P tambah 2L, sehingga kami dapat nanti nilai X-nya sama dengan 5 meter. Kemudian dapat P, di sana kami masukkan dapat 24 meter, dan L-nya 12 meter. Sehingga jika harga 1 meter kuadrat tanah itu Rp120.000, maka kami dapat harga yang harus dibayar Pak Rahmat adalah Rp34.560.000. Itu hasil dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Nah, terima kasih Betty dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Darman, bagaimana, sama dengan tidak dengan yang ditampilkan Betty? Sama, Bu. Kelompok 2, kelompok 1 lagi. Kelompok 1 bagaimana? Sama juga, Bu. Berarti semuanya sama? Sama, Bu. Yang ditampilkan Betty itu karena dia berbentuk harga yang ditanya, jadi dinyatakan dalam bentuk rupiah. Serta karena dia dalam bentuk soal cerita, jadi terakhir kita buat kesimpulan pakai jadi. Jadi yang harus dibayar Pak Rahmat adalah 34 juta sekian rupiah. Nah, mungkin itu hasil dari presentasinya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu soal untuk kuis yang akan Ibu bagikan di WA grupnya. Nah, jadi ini pribadi, siapa yang paling cepat selesai nanti di-share dan akan Ibu berikan nilai plus. Nah, mohon simak WA grupnya. Ada satu soal. Silakan coba dijawab. Siapa yang bisa menjawab satu soalnya? Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Silakan di-share screen kalau bisa. Darman sudah? Dalam proses, Bu. Bu, model matematikanya 3A tambah 6 tambah sama dengan 108, Bu. Ulang lagi, Betty. Model matematikanya 3A tambah 6 sama dengan 108, ya, Bu? Ya, model matematikanya. Coba lihat lagi apa pertanyaannya di situ, Betty. Bilangannya yang ditanya, Bu. Nah, ya, Betty cari lagi bilangannya ya. Bu. Ya, Darman. Kita jawab, Kalau dapat nilainya itu A-nya 34, Bu. Ya, itu A-nya baru. A itu bilangan keberapa, Darman? Oh, bilangan yang pertama, Bu. Nah, bilangan kedua, ketiganya bagaimana? 36 kedua, Bu. Iya, ditambah 2, Bu. 36, Bu. Coba Darman share screen. Oh, share screen, Bu. Ananda, nilai sikapnya itu udah kena, Ananda Sylvia. Disiplinnya. Sudah 3 kali loh Ibu berbicara. Tunggu bentar, Bu. Ya, Darman. Ini, Bu. Itu hasil dari Darman, Bu. Jadi model apanya dapat nilainya bilangan pertama 34, bilangan kedua 36, bilangan ketiganya 38. Jadi ketiga bilangan tersebut adalah 34, 36, dan 38, Bu. Nah, bagaimana yang lain setuju dengan punya Darman? Setuju, Bu. Apakah ada yang berbeda? Setuju, Bu.
Agneris gimana? Sama dengan Darman? Sama, Bu. Nah, kalau sama berarti yang ditampilkan Darman itu adalah benar. Jadi ketika bilangannya itu adalah 34, 36, dan 38. Ada beberapa tahap yang harus dicari terlebih dahulu. Membuat model matematika, kemudian menentukan jumlah atau mengurangnya, kemudian baru didapat 3 buah bilangannya secara berturut-turut. Nah, terima kasih Darman. Silakan stop share screen-nya. Ya, Bu. Nah, bagaimana perasaannya hari ini Ananda setelah belajar matematika? Alhamdulillah, Bu, udah mengerti, Bu. Iya, Bu. Kalau nggak salah orang tua Darman berdagang ya? Oh iya, Bu, jualan, Bu. Nah, coba nanti tanya sama orang tuanya apakah ia benar ada PLSP itu di dalam perdagangan atau tidak. Oh iya, Bu, nanti coba tanya nanti, Bu. Nah, sekarang Ananda semuanya, apa yang bisa kita simpulkan dari materi penyelesaian PLSP dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Eka Rahmawati, mana suaranya? Apa simpulannya, Eka? Untuk menentukan penyelesaian linear satu variabel, kita harus tentukan dulu model matematikanya, Bu. Ya, Eka, kita buat dulu model matematika, baru kita mencari penyelesaiannya. Nah, yang lain? Nah, kita buat dulu, Bu. Ya, Betty? Untuk selanjutnya menjumlahkan dan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, Bu, sehingga dapat himpunan penyelesaian. Ya, kita harus menjumlahkan kedua ruas dan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, Elza, apa itu himpunan penyelesaian, Elza? Iya, Bu. Sembarang bilangan yang kita temukan dari langkah-langkah yang sudah dikerjakan, Bu. Bagaimana yang lain? Setuju dengan Elza? Setuju, Bu. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, solusi dari PLSP itu bisa mengurang dengan atau menjumlahkan bilangan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kemudian setelah kita membuat model matematikanya dulu, baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk tugas di rumah itu bisa Ananda lihat pada materi ajar yang sudah Ibu share di Google Classroom. Itu pada bagian bawahnya ada latihan dan silakan dikerjakan. Kemudian untuk materi berikutnya itu kita akan membahas penyelesaian persama linear satu variabel dengan menggunakan perkalian atau pembagian. Nah, Ibu tidak akan pernah bosan mengingatkan karena kita dalam kondisi pandemi tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dimanapun berada. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan sebelum kita tutup kelas ini, kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Siapa ketua kelasnya? Darman? Oh iya, Bu. Alhamdulillah kita udah selesai pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Nah, satu hal lagi, Ibu kelupaan, nanti laporan diskusinya dikirimkan ke Google Classroom dan tugasnya paling lambat Ibu tunggu jam 10 malam. Nah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar lagi azan asar. Lanjut, Bu. Mana bagusnya? Ini mau azan. Pak, Ibu apa bisa mungkin nanti pas azan kita stop ya. Silakan Ibu. Ebit. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih
Oh, baiklah, saya menjadi pengamat dari Bu Despita Rori. Kalau menurut saya, penampilan dari Bu Despita Rori itu pada kegiatan pendahuluannya, apakah mungkin karena jaringan bagi saya atau bagi Bu Despita Rorinya, masalahnya saya cuma pakai HP kan, itu kedengarannya belum ada penyampaian tentang penilaiannya. Itu bagi kedengaran bagi saya, mana tahu nanti dari teman-teman mungkin ada pada pendahuluannya. Pada kegiatan intinya, kalau menurut saya itu sudah hampir sempurna. Masalahnya anak ada diikut sertakan, ada penguatannya, dan ada juga arahannya untuk diskusi kelompok. Pada penutupnya itu ada refleksinya, ada juga itu mengambil kesimpulan bersama anak-anaknya, dan juga untuk tugas akhir, begitu juga pada penutupannya. Hanya itu Bu, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masukannya. Azan. Azan Bu. أشهد أن لا
Ya, sudah selesai azan asar, sebaiknya kita istirahat sholat dulu ya. Nanti masukkan dari Bu Tessa sama saya ke persiapan kita untuk besok. Tidak usah keluar, kita istirahat sebentar saja. Ya. Ya, baik, Bu. Ya, Bu. Baik.
Ya, silakan Bapak Ibu kalau sudah selesai. Silakan Bapak Ibu kalau sudah selesai kita bisa mulai lagi. Dimulai saja, Bu. Ya, mulai aja lah, Sah. Baiklah Bu Des Pitarori. Alhamdulillah ya, udah tampil dengan bagus. Alhamdulillah. Sedikit catatan dari Ibu, untuk yang lain-lainnya mungkin sama dengan yang sebelumnya. Untuk yang sebelumnya dicermati saja itu ya, nanti kan ada rekamannya. Untuk Bu Despita tadi lupa cek kehadiran. Iya, Bu. Cek kehadiran lupa, kemudian untuk kedepannya sebaiknya Ibu Despita Rory latihan dulu gimana share screen atau jaringannya, pastikan jaringannya bagus ya. Kemudian masalah intonasi suara Bu Despita Rory sudah bagus, sudah besar suaranya, tapi di awal seperti mempresentasikan ke teman sejawat, ke seminar, ke apa, akhir presentasi seperti itu, bukan mengajar ke siswa. Jadi kesannya kami mendengar Ibu Despita Rory presentasi gitu, bukan presentasinya presentasi misalnya makalah atau apa gitu ke teman sejawat. Mungkin karena grogi mungkin. Jadi pokoknya anggap yang di depan Despita Rory itu siswa gitu. Mungkin itu aja dari Tessa, Bu. Yang lainnya sudah, nanti kan kita ada beberapa kali latihan, kemudian masukkan untuk yang lainnya juga dicermati. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Tessa. Ya, sekarang sebelum saya mengasih masukan, coba Bu Despita Rory apa yang dirasakan setelah mengajar? Lega. Apa yang terasa sama Ibu setelah selesai ini? Apa bedanya selesai? Hah? Kenapa? Lega, Bu. Sebelumnya jadi beban, Bu. Nah, jadi itu yang membuat Bapak Ibu sewaktu mengajar tuh merasa tidak nyaman karena berpikir ini beban. Nah, dari tadi pagi saya sudah katakan, jangan berpikir ini beban. Ini adalah suatu tugas. Ya kan tugas biasa juga Ibu Bapak mengajar. Bedanya sekarang yang jadi siswanya adalah teman-teman. Jangan pikirkan, ini siswa saya ada Bu Vera, ada Bu Tessa, ada teman-teman. Ini adalah kelas saya yang pegang kendali. Nah, harusnya itu yang dipupuk dulu sebelum masuk kelas. Jangan berpikir, aduh ini beban nih, saya harus saya dinilai. Tidak usah dipikirkan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa beban, itu insya Allah dia akan mengalir, nilainya akan ikut bagus. Tapi kalau beban itu contohnya tadi share screen saja sudah nggak tahu lagi apa yang mau dikerjakan. Ya enggak? Nah, jadi untuk kedepannya, ya, jaringan itu dia ikut merasakan meskipun benda mati.
Karena kita merasa cemas, dia ikut cemas juga. Coba bismillah. Nah, semuanya akan baik-baik saja. Ya. Jadi rasa cemas itu mempengaruhi sinyal juga. Meskipun dia benar mati, cobalah kalau kita lihat situasi. Kalau situasi kita nyaman, semuanya akan baik-baik. Tapi kalau kita mulai merasa tidak nyaman, nah itu akan berpengaruh terhadap semuanya. Ya. Di awal tadi Bu, ya karena gangguan sinyal itu biasa itu kita terpengaruh dan cemas itu muncul. Nah, untung saja akhirnya bisa berjalan dengan baik. Besok kalau untuk UKIN, itu hal-hal yang seperti itu perlu dihindari. Kalau perlu, sebelum mulai kita cari lokasi. Nah, kalau duduk di tempat jual sate itu, biar sambil makan sate, bisa mengajar begitu ya. Karena kan lapar setelah mengajarnya langsung. Jadi carilah posisi yang nyaman sehingga sinyalnya bisa kita harapkan tidak terkendala. Nah, kalau terkendala itu kan beberapa hal kan komunikasi akan terputus. Alhamdulillah bisa kembali dan Boroli sudah bisa tersenyum. Jadi, tapi tadi selama mengajar kami tidak bisa lihat wajah Ibu karena kameranya off ya. Mungkin itu kalau on kamera tidak bisa. Selama mengajar tadi off kamera itu. Depannya itu perlu lagi dicermati dengan baik. Nah, tadi beberapa hal disampaikan Bu Tessa mengecek kehadiran itu terlupa. Nah, kalau saya cenderung tadi pertanyaannya dimulai dengan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ya, siapa yang masih ingat kalimat tertutup begitu ya? Karena kan PLSV ini persamaan linear satu variabel itu kan pengantarnya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Tadi sudah disampaikan sama siswanya kalimat terbuka yang belum bisa Bu. Nah, sebaiknya itu diiringi contoh. Mana contohnya kalimat terbuka? Mana contohnya kalimat tertutup? Tadi itu baru definisi. Nah, biasanya definisi itu sebenarnya diiringi contoh. Sehingga contoh non contoh itu lahirlah konsep di situ. Ya, karena konsep pertama itu adalah contoh dan bukan contoh. Nah, kalau ini kalimat terbuka atau tertutup? Terbuka, Bu. Kenapa? Tetap saja diiringi dengan pertanyaan. Dan setelah dijawab, terbuka, Bu. Ya, benar. Terus jalan lagi. Jadi, dari 6 pertemuan yang kita cermati hari ini, Bapak Ibu cenderung serasiwan menjawab, menyatakan benar, iya, betul. Setelah itu berlalu begitu saja. Nah, sebaiknya kita konfirmasi lagi. Kenapa itu tertutup? Kenapa terbuka? Tadi kenapa vektor? Kenapa itu bukan vektor? Enggak. Nah, jadi dicampur lagi sehingga mereka bisa betul-betul lihat, oh iya, kalau itu nanti kalimat terbuka. Kalau yang seperti ini kalimat tertutup. Kalau tidak ada contoh mereka tidak paham. Nah, apa contohnya kalimat terbuka itu? Ini kan kita sudah diskusi nih penguatan di akhir pertemuan ya. Nah, jadi sambil jalan itu ya saya ternyata coba saya satu contoh kalimat tertutup terbuka. Tadi kan dinyatakan tidak tahu benar. Ya coba silakan. Kalau kalimat tertutup Bu, ibu kota Indonesia Jakarta. Kota Indonesia Jakarta. Nah, terus? Ya, itu kalimat. Kalau kalimat terbuka 2x tambah 5 sama dengan 7. Kenapa kok sampai di kalimat terbuka 2x tambah 5 sama dengan 7? Di kalimat tertutup ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kenapa berbeda dia? Ya, bisa deh. Artinya konsepnya tidak duduk. Itu di situ kita bisa katakan konsep tidak duduk. Kalimat tertutup dalam matematika juga bisa 2 tambah 3 sama dengan 5. Atau 2 tambah 3 sama dengan 4. Kenapa tiba-tiba di kalimat tertutupnya ibu kota akan tidak nyambung dia itu. Itu yang saya maksudkan tadi. Iringilah dengan contoh. Kalau itu pernyataan ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Itu contohnya mungkin tidak untuk matematika.
Kalau kita sudah masuk ke matematika, kasih contoh matematika. Apa tadi tertutup? Bisa dinyatakan benar atau salah. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 6. Benar atau salah itu? Izin jawab, Bu. Salah. Iya, salah. Nah, kenapa salah? Kan bisa dikatakan benar dan salah, makanya dia menjadi kalimat tertutup. Jadi jangan berpikir kalau pernyataan itu selalu saja dengan kalimat bahasa sehari-hari. Hari ini hujan. Nah, terbuka atau tertutup itu? Terbuka, Bu. Kalimat terbuka. Karena kan tidak bisa. Jadi contohnya harus setara. Kalau Bu Rory tadi mengatakan ibu kota Indonesia adalah Jakarta, kalimat terbukanya adalah hari ini hujan. Nah, kan tidak tahu benar atau salah. Kalau pas hari hujan, ya benar dia. Tapi kalau hari tidak hujan, nah, jadi kalau nanti kalimat tertutup untuk matematika, 2 tambah 3 sama dengan 6. Terbuka atau tertutup itu? Tertutup, Bu. Nah, tertutup. Kenapa tertutup? Jadi tetap saja setelah anak menjawab, kita kasih lagi pertanyaan berikut, sehingga kita yakin, oh anak saya sudah paham. Nah, coba kasih kalimat tertutup, terbuka untuk matematika. Apa, Bu? Coba. Tidaknya untuk Bu Despita ya, ini untuk semua. Pak, kasih kalimat terbuka untuk model matematika. Tadi kan 2 tambah 3 sama dengan 6. Tertutup. Itu kan matematika. Nah, sekarang coba kasih yang terbuka. X tambah 5 sama dengan 9. X tambah 5 sama dengan 9. Itu terbuka atau tertutup? Terbuka, Bu. Terbuka. Kenapa terbuka? Karena nilai X-nya belum ditentukan berapanya, Bu. Nilai kebenaran X-nya belum nilai tahu, Bu. X bisa kita ganti dengan sebarang nilai. Bukan belum ditentukan. Bisa kita masukkan 1 tambah 5 sama dengan 9. Terbuka atau tertutup? Tertutup, Bu. Kenapa tertutup? Sudah bisa Karena nyatakan X-nya salah, sudah diganti benar dengan enggak? 1. Jadi nilai X-nya bisa diganti dengan beberapa nilai. Makanya dia jadinya terbuka. Ya, kalau sudah diganti 1 nilai, jadilah dia tertutup. Karena bisa dinyatakan benar atau salah. Jadi tadi yang dikatakan sama Bu Despita, saya sering juga mendengarnya sembarang nilai. Tidak ada sembarang, tapi sebarang. Suatu. Kalau sembarang itu tidak ada aturan itu. Sembarang salah. Nah, tidak ada aturan. Sebarang. Jadi bukan sembarang ya. Segitiga sebarang. Tidak ada pakai M. Nah, tadi berulang kali Bu Despita, makanya saya catat sekali di sini. Karena saya selalu dengar sembarang. Tidak sembarang, tapi sebarang. Sebarang itu maknanya suatu nilai, sebarang nilai, bukan sembarang nilai. Kalau suatu nilai ada maknanya, suatu nilai untuk memenuhi nanti apakah pernyataannya jadi benar atau jadi salah. Jadi bukan sembarang ya, segitiga sebarang, suatu segitiga. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi karena ini berulang-ulang saya dengar, saya ingatkan, jadi bukan sembarang, tapi sebarang, tidak pakai M-nya. Nah, tadi Bu Despita mengatakan bukan Semarang ya, tapi sembarang. Nah, padahal itu ternyata keliru juga. Jadi tidak ada M-nya, sebarang. Oke. Kemudian tadi yang menjawab hasil dari 3 bilangan yang disampaikan, ada soal 34, 36, 38. Tidak satu pun yang protes. Semuanya menerima, Bu Guru. Harusnya apa yang dikatakan guru? Nah, 34 itu apa, Darman? Nah, padahal dari hari pertama kita ketemu dulu ya, ternyata sampai hari ini saya belum sukses. Astagfirullahaladzim. Padahal saya tidak katakan salah, langsung astagfirullah. Baru sadar Pak Darman, tadi gurunya juga membiarkan saja, karena guru terbiasa juga di kelas seperti itu. Jadi mulai hari ini, saya sudah ingatkan ya, kita pertemuan sebelumnya, hari ini, sekarang mulai lagi lah, hari ini mulai lagi. Istighfar, ya Allah saya sudah salah. Jadi dia menyampaikan sesuatu yang salah, sama siswa kita ikut dosa. Ya,
Kebiasaan tuh, Bu. Nah, itu kebiasaan yang salah tidak perlu dibiasakan. Nah, memang membiasakan sesuatu yang benar itu susah, tapi itu harus dilakukan. Itu karakter itu. Karakter guru itu akan berpengaruh pada karakter siswa. Saya yang setiap saat mengingatkan nih, kalau tidak salah di setiap kuliah pun tanyalah Bu Tessa itu. Kalau mereka keliru saya selalu tanya, Pak, apa itu maksudnya? Oh ya, kayak gimana Bu Vera tinggal rumah Bu Vera nomor 45. Oh ternyata Bu Vera kaya, rumahnya ada 2, nomor 4 dan nomor 5. Iya, Kalau nomor 45 ya hanya 1 rumah. Nah begitu. Ya, nah, jadi kasih contoh. Tetap kita sama siswa, kita respon lagi. Jadi karena guru terbiasa juga begitu, akhirnya ya aman-aman saja. Tapi karena saya selalu ingatkan, telinga saya langsung tergelitik, sehingga saya catat di sini. 3, 4, itu bilangankah atau angka yang disebutkan? Tadi kan bilangan ya, bilangan genap, jadi harusnya dibaca 34, tidak 34. Karena kalau ada bilangan ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, dan seterusnya. Kemudian Ibu Despita saking semangatnya, ini mirip sama Pak Darman tadi, membacakan soal. Saya tidak tahu ya, kalau saya di soal Ibu ini bercerita atau membacakan soal atau apa ya. Nah, tapi karena siswa tentu tidak berani ya. Kemudian muncul soal kedua. Padahal sebetulnya itu bagus. Dibacakan baik-baik. Coba, apa yang diketahui dari pernyataan tadi? Karena kan Ibu cerita masalah ya, tapi Ibu sibuk membaca sendiri, siswanya entah menyimak, entah tidak, pokoknya selesai. Nah, masuk soal kedua, selesai lagi. Hasilnya 30 juta sekian-sekian. Tidak jelas itu, Bu. Ya, 34.627.000 rupiah. Harus jelas-jelas begitu. Karena kita di kelas, itu akan jadi contoh. Berapa hasilnya? Pokoknya hasilnya sekian, Bu. Jangan marah sama anak nanti. Nah, sekian itu berapa itu akan tidak jelas. Jadi harus jelas kalau namanya hasil perhitungan. Jangan hasilnya 34 juta sekian rupiah. Nah, tidak jelas sekian itu terbuka atau tertutup itu. Terbuka, Bu. Terbuka, Bu. Padahal maunya kan mengajarkan siswa. Ya, terbuka, tidak jelas dia. Satu lagi yang menarik sekali sama saya. Darman orang tuanya berdagang ya? Ya, tanya nanti ya sama orang tuanya, ada enggak PLSW? Mana orang tua tahu itu enggak PLSW? Jangan-jangan beliau berpikir PLSW itu makanan atau minuman atau apa ya? Jadi artinya kelirulah kita berpikir begitu. Orang tua kita tidak belajar. Saya kalau mendengar PLSW, harusnya kan persamaan linear satu variabel. Nah, nanti biasanya disingkat dengan PLSW. Tapi Bu Despita dari mulainya dengan PLSW. Jangan diajar anak dengan sesuatu yang dia tidak paham. Nah, kalau tadi mengaitkan dengan orang tua Pak Darman yang berdagang, jangan katakan, tanya nanti sama orang, apa ya ada PLSW dalam berdagang. Apalah PLSW, kok timbangan apa? Itu nanti kalau orang berdagang ya. Jadi bahasa kita, bahasa ilmiah itu tidak bisa dibawakan ke sehari-hari. Bisanya di transfer kalimatnya. Kalau ibu membeli jeruk sekian kilo uang dibayarkan. Nah, 20 kilo jeruk dibayar dengan 100.000. Berapakah jeruk 1 kilo? Nanti bisa. Nah, itu di matematika namanya PL persamaan linear satu variabel, karena variabelnya satu, harga jeruk. Ya, nah, tadi kan ada yang SPLDV, ada eliminasi, ada substitusi. Nah, itu ada 2 hal yang dimisalkan variabelnya. Jadi memisalkan variabel itu dia langsung X saja. Ya, ini semua X bisa saja nanti jadi A, jadi B, jadi P. Sehingga siswa tahu, oh kalau variabel itu ternyata bisa dilambangkan dengan berbagai huruf yang dilambangkan dengan huruf kecil biasanya variabel itu. Enggak? Nah, nanti kalau dia konstanta biasanya dilambangkan dengan bilangan mana. Jadi itu perlu diingatkan ya. Jadi tidak perlu cepat-cepat Bu Despita Rory mungkin berpikir tadi, aduh ini waktu saya sudah hampir habis, ini cepat-cepat saja lah membaca. Nggak sampai pesan kita.
Ya, jadi yang paling penting itu sedikit, singkat, tapi ada konsep yang disampaikan. Nah, begitu juga kalau saya bimbing micro teaching, kebetulan mata kuliah saya semester juga ada micro teaching, ya itu yang saya lakukan. Kalau konsepnya tidak duduk, saya suruh ulang lagi. Nah, kalau keterampilan bertanya, keterampilan variasi, kemudian memberikan penguatan, itu mereka belum lancar tuh, oke-oke saja. Tapi kalau konsepnya yang tidak duduk, saya tidak ada tawar-menawar itu. Karena kalau konsep salah, nanti anak jadi salah. Nah, kasihan. Jadi kalau mau ulang 3 kali, 4 kali, saya akan sabar itu menonton mereka, sehingga mereka bisa dilepas untuk PL di sekolah. Coba nanti Bapak Ibu, kalau ada mahasiswa-mahasiswa PL, ya mereka kan dituntut juga bisa ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu bisa berbagi juga. Setelah itu, yang lupa, dia hampir semua lupa, karena saking semangatnya. PowerPoint-nya itu lupa di slideshow. Tetap saja lah ini ada bagian sini untuk setiap apa. Harusnya kan kalau slideshow dia bisa lebih jelas, bisa lebih nampak sama siswa. Sehingga tadi soal sudah di slideshow, tapi sudah di share screen, tapi saya tidak bisa baca dia apalah maksudnya. Tapi kalau dia di slideshow akan lebih jelas ya. Ya, apalagi kalau di kelas maya, anak yang sedikit adalah tidak jelas. Bu, tidak jelas soalnya Bu. Kan bisa saja mereka berdalih. Kenapa tidak selesai soalnya Idris? Nak nampak tadi soalnya Bu, tulisannya kecil-kecil. Jadi kalau kita bikin PowerPoint, tulislah angkanya yang besar, fontnya yang besar sehingga mudah dibaca. Jangan kita bikin PowerPoint tapi fontnya sesuai dengan kita baca sendiri. Padahal dia kan mau di-share itu. Di-share semua orang bisa lihat. Begitu. Ya, itu untuk semua itu. Jadi kesalahan atau masukan yang diberikan dari tampilan 1 sampai 6 itu semuanya diambil yang baiknya. Oh ya, tadi saya juga keliru di dalam hal yang itu. Ya. Setelah itu yang saya cermati juga, saya tertarik sama Ibu Despita Rory ini karena satu kampung atau sama-sama orang Mudia sama Bu Eti. Ya udah silakan Bu Eti. Padahal tadi ada Elza, ada yang lain, ada Desperawati. Ayo dah silakan Betty saja. Sudah sekian kali Betty saja saya tandai. Setiap kali Betty, Betty sharing sekali. Saya ada catatan di sini. Catatannya ya, Bu. Gurunya tidak adil. Jadi kalau kita seperti itu di kelas, anak yang tadinya semangat menjawab, paling berpikir, paling berbegu si Betty ini sudah biasa lah si Betty yang jawab. Mereka tidak iya aja Bu. Iya. Kenapa? Nggak kelihatan kan di layarnya Bu, jadi yang terdengar suaranya suara Betty aja Bu. Meskipun suara Betty, Ibu punya siswa ada 12 orang. Kenapa suara Betty yang disimak? Nah, Isi menjawab. Ada guru di situ. Isi menjawab karena siswanya Betty itu terlalu aktif mungkin Bu, seperti yang dulu Bu. Ya, tapi tidak boleh, tetap saja. Saya di kelas, kalau ada yang begitu, coba yang lain dulu. Kalau tidak ada yang lain, silahkan saja Anda. Sampai hari ini itu yang saya lakukan. Meskipun di ruang maya ini, ada yang teriak, yang bicara dari tadi, jadi saya tetap kasih aturan sama mereka. Raise your hand before answer my question and I will point of view. Kalau saya sudah tunjuk Anda, you can answer the question, start speaking. Tapi kalau mereka langsung bicara, angkat tangan langsung bicara, I will give you a punishment. Saya denda mereka. Anda sedekah nanti 1.000, simpan uangnya 1.000. Jadi setiap satu kesalahan Anda simpan uang sedekah 1.000. Sampai hari ini itu saya lakukan. Jadi kalau mereka keliru, itu otomatis, Bu, tadi saya salah. Hanya dalam hati saja salah, tapi saya sedekah, Bu. Jadi saya bantu juga mereka untuk bisa sedekah, meningkatkan mereka lebih hati-hati. Kemudian pertanyaan saya, kalau nanti di akhir kuliah, tabungannya banyak, apa artinya? Saya tanya pula itu. Artinya saya kaya, Bu? Tidak, saya banyak lakukan kesalahan. Jadi dia refleksi diri sendiri. Saya ternyata banyak lakukan kesalahan, sehingga uang saya, tapi tidak apa-apa, di satu sisi saya bisa sedekah lebih banyak. Nah, jadi ada 2 hal yang ditanamkan di situ. Ya, jadi tidak perlu cepat-cepat. Untuk yang 6 tampil besok, saya berharap semua informasi yang diberikan hari ini itu bisa disiasati dan dikurangi. Ya.
Kemudian, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, untuk menutup ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau seandainya semua siswa diam, guru bisa memulai dengan tadi kita belajar mengenai apa? Ada variabel mengenai kalimat terbuka, Bu. Nah, jadi kita memancing mereka untuk bicara dengan pertanyaan, jangan kita yang simpulkan sendiri. Jadi untuk menutup kelas, biasakan kalau siswa diam semuanya, kita mulai lagi dengan bertanya. Nah, tadi ada variabel, ada X ya, ada variabel. Kemudian kalau 2X itu apa maksudnya? Jadi kita bertanya, kemudian mereka, oh ya, tadi kita belajar kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, apa itu kalimat terbuka? Kita menutup saja, tetap saja konfirmasi lagi. Coba kasih contohnya, begitu ya. Jadi jangan hanya definisi. Jadi contoh dan non-contoh itu salah satu pemahaman konsep yang pertama, yang dasar sekali. Ini termasuk himpunan atau bukan ya? Ini kumpulan orang-orang cantik. Ini kumpulan benda hewan berkaki 4. Nah, mana yang himpunan? Yang cantik itu bukan himpunan, bukan apa? Nah, kan cantik itu relatif. Nah, jadi tidak bisa dia masuk dalam satu semesta. Jadi tetap kita kaitkan dengan contoh-contoh nyata. Meskipun ini belajarnya maya, tapi tetap saja semangatnya nyata, kemudian contoh-contohnya juga nyata. Begitu. Pertanyaan? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang ragu? Sebelum kita akhiri pertemuan kita di sore ini. Ya, silakan. Kalau ada. Wajah-wajah yang belum tampil masih, Pak Idrisnya masih pikir, aduh saya gimana. Sudah usah dipikirkan Pak. Pokoknya insya Allah saya bisa, bismillah. Cemas, kamu tidak boleh ikut ya. Nah, saya mau sukses begitu. Jadi cemasnya tidak usah dibawa. Suruh tinggal di rumah. Bagaimana? Nah, jadi untuk refleksi sudah paham kan tadi nomor mana, refleksi mana? Untuk yang di LMS ini kan ada 2. Jadi satu orang peserta ada 2 yang direfleksi LMS. Jadi tadi saya kan mengurutnya untuk pertama tuh 2, 3, 3, 4, 4, 5. Kalau tidak paham nanti saya Anda tanya lagi saya. Tapi sudah tercatat semua kan? Sudah? Kalau oke, kalau ragu nanti tanyakan lagi ya. Jadi untuk besok, setelah kejadian hari ini, saya berpikir besok itu kita mulai paginya, kalau bisa itu 7:30-nya sudah on. Nah, tapi kalau tidak bisa ya enggak apa-apa. 7:30 karena jaringan bolak-balik. Minimal pukul 8 kita start ya. Bisa berempat itu. Bisa 4 menjelang zuhur. Kemudian setelah zuhur kita bisa 2. Jadi yang tetap kita harus jaga adalah pemenuhan 7 JP untuk sinkronis. Nah, karena teaching ini memang untuk tatap muka. Kalau kemarin kan kita tatap muka 2 jam, kemudian LMS 3 jam, kemudian sore kita ketemu lagi 2 jam. Tapi kalau untuk itu full 7 JP sehari untuk teaching. Jadi hari ini kita selesai untuk 6 orang, besok insya Allah selesai juga untuk 6 orang. Kalau ada yang bermasalah jaringannya besok, itu kasih tahu di awal. Jangan setengah jalan, kemudian saya ini mau dulu. Tidak begitu ya. Jadi berpikirlah malam ini urutan besok. Ya, kami akan feel free memberikan kenyamanan bagi semua Bapak Ibu. Bu, saya mau tampil dulu. Tadi kan saya sudah tawarkan. Siapa yang mau tampil dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke. Kita ikuti urutan yang sudah ada begitu. Ada pertanyaan? Besok insya Allah kita mulai pukul 7:30. Pukul 7:30 ya. 7:30 itu sudah antri. Kalau bisa saya 7:15 nanti saya buka pintu menunggu ya. Nah, jadi kalau 7:30 kita mulai, insya Allah 4 azan zuhur kita stop istirahat, kemudian 2 sorenya sambung lagi. Azan asar, semoga saja 7 JP-nya terpenuhi. Sehingga setelah itu Bapak Ibu silakan masuk di LMS. Paham? Nah, selalu berdoa
Semoga kita senantiasa sehat, bisa selesaikan semua tugas dengan baik dan ikhlas. Semoga bernilai ibadah. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ada sesuatu saya yang mau disampaikan? Tidak, Bu. Oke. Saya udah termangu pula seperti rasa di kelas jadi mahasiswa pula mendengar saya bicara. Rindu juga saya ini dari 2000. Saya 2002 dulu ya. 2000, Bu. 2000. Angkatan 2000 cobalah. Sudah 20 tahun yang saya mungkin belum lahir gitu ya. Tapi hari ini kok saya lihat rasa Tessa itu ada di kelas menyimak saya bicara. Nah, begitu. Ya begitu Bu Tessa. Iya Bu, karena ilmunya tuh Bu. Oke, semoga saja berkah, insya Allah. Tapi mahasiswa yang sekarang tidak bisa saya samakan dengan angkatan 2000. Saya pengajar sudah ini masuk dekade keempat. Sudah 3 dekade saya lewati. Ya, Maret kemarin 32 tahun saya ada di itu dekade pertama anaknya patuh-patuh. Ya, dekade kedua sudah angkatan sebelum, jadi angkatan 80-an itu sampai 90-an itu masih oke. Bu Tessa ini batas di 2000. Masuk di 2001 menjelang 2010 itu sudah macam-macam. Sekarang sudah abad 21. Nah, abad 21 dipengaruhi juga dengan abad milenial. Ya, semuanya sibuk sendiri-sendiri, tapi saya tetap saja kalau di kampus menegur mereka saling kata tapi tegur sapa, saya iseng berdiri di depan mereka. Tahu enggak teman yang di sebelahnya itu siapa? Karena mereka sibuk saja. Setelah betul lihat, enggak pernah bertegur sapa. Nah, jadi sebetulnya rugilah kita tidak pernah komunikasi, tidak pernah jaga. Kenapa sampai hari ini saya masih suka public transportation? Karena there are so many people. Banyak orang yang saya temui. Kadang-kadang bercerita, ya tambah saudara, tambah kerabat. Tidak usah pula kita malu. Apa pula malu, kan kita tidak lakukan kesalahan. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah kita besok pagi ketemu. Kita lanjutkan anak sisanya. Kita tutup Bu, hari ini. Bicara, Bu. Oke, silakan Bu Despita Rory. Saya Bu Ebit Bu. Oh Bu Ebit, karena pas ini bicara tuh apanya Bu Despita nyala juga. Oke ya Bu Ebit. Oh, besok kan Bu itu kan pertamanya saya yang tampil itu kan Bu. Aha. Oh, kalau seandainya paginya itu susah jaringan, saya mohon teman yang di bawah saya dulu. Masalahnya ya, tadi itu kan rencananya saya itu yang nomor 2 Bu, tapi pas saya masuk kan saya tidak tahu apa beritanya, itu makanya saya diam saja Bu, sudah tampil teman. Itu makanya saya diam saja nunggu sampai akhir seluruhnya. Saya nggak tahu lagi apa yang harus dibicarakan kan, itu makanya diam saya Bu. Ya, Ibu Ebit di mana posisinya sekarang Ibu? Di Pasaman Timur Bu. Yang baru melahirkan kemarin Ibu Ebit atau yang mana? Yang mana Bu? Yang baru melahirkan kemarin? Oh bukan saya Bu. Ini. Di kelas mana Bu Rini? Oh ya Bu Rini. Ya. Jadi kalau Bu Ebit nanti ada kendala jaringan, nah maka saya kan sudah katakan diaturlah, atur saja. Tapi tetap saja yang mengawati tidak perlu saya rubah supaya tidak bingung nanti. Jadi kalau Bu Ebit yang tampil, yang mengamati itu Bu Eka, tetap saja itu. Jadi yang mau tampil mana dan kapan itu terserah saja. Tapi pengamatnya tidak perlu kita rolling pula karena kacau nanti. Ya begitu juga untuk di LMS. Di LMS tadi kan saya turun, kan sekarang kan naik itu. Jadi dia berputar. Silakan saja Bu Ebit, enggak apa-apa. Atur sajalah sama teman-temannya. Besok itu kan ada Bu Ebit, kemudian ada duo Eka, ada Elza, Feru, dan Idris. Jadi adil juga. Hari ini satu bapak-bapak, besoknya juga satu. Jadi pengawal. Ya, ini diatur saja. Nah, Anda usah cemas. Terima kasih Bu. Bu, ya kalau bisa Ibu Ebit itu menggunakan apalah besok untuk presentasi laptop. Kalau sama handphone susah nanti. Iya, tadi kan Bu rencananya sama tema kemarin itu kan sesi kedua kan Bu, lantaran siang-siang jaringan bagus. Tapi pas saya masuk sudah tampil
Saya tanya sama Bu Des, tampil berdasarkan apa Bu Des? Berdasarkan urutan nama, itu makanya saya diam saja lagi Bu. Ya, karena tadi di awal saya sudah tanya, maunya ibu bapak dia seperti apa? Karena kan saya sudah kasihkan pilihan, tidak ada pilihan. Ya sudah, kalau tidak ada kita ikuti saja ini. Begitu. Jadi besok pagi kalau Bu Ebet mau tampil, silakan jatuh saja sama temannya. Bu, saya tampil dulu ya Bu, karena jaringan kebetulan bagus. Nah, begitu. Ya, Bu, terima kasih Bu. Ya. Pokoknya semua semangat. Ini Bu siapa nih yang wajahnya sendu sekali? Saya mau lihat. Ah, Bu Eka Rahmawati, kenapa kok manyun saja? Lagi capek, Bu. Memikirkan besok ada apa pula ya, tidak usah dipikirkan. Hari ini kan sudah banyak teman itu. Nah, besok insya Allah saya bisa, begitu ya. Tidak usah berpikirnya aneh-aneh. Sudah? Nah, semoga saja semuanya sukses. Besok insya Allah kita mulai sehat-sehat dan jaringannya lancar. Kadang-kadang tempat saya juga tiba-tiba mati lampu. Nah, saya ada di luar, gimana lagi? Terpaksa ditunda semua. Ya, berdoa semuanya bagus, jaringannya, Bapak Ibu juga sehat, dan kita bisa selesaikan teaching ini besok. Nah, berikutnya kita sambung lagi dengan ada kegiatan refleksi berikutnya. Ya, oke, kita tutup sementara untuk hari ini selesai dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Bu, Bu Tessa dan teman-teman. Terima kasih atas masukannya Bu. Keluar Bu. Mohon izin keluar Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, izin keluar lagi Bu. Oh.